وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, zat yang maha tinggi, Al-Azim, zat yang maha agung. Para jemaah, setelah kita terhenti sementara waktu untuk momen Ramadan dan Idul Fitri, alhamdulillah dengan taufik Allah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali satu bentuk ketaatan yang sudah kita ambil. Semoga kita bisa mengistiqomainya. Amalan-amalan di dalam Islam sangat banyak sekali, tidak bisa kita ambil secara keseluruhannya. Maka yang sudah kita ambil semoga bisa berkelanjutan, semoga bisa continue, semoga bisa istiqomah, di mana Nabi SAW bersabda, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan adalah yang terus menerus meskipun hanya sedikit. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa qiyamana wa qiyamakum wa jami'a a'malina wa a'malikum kullu 'amin wa antum bi khairin. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Ad-Doktor Abdul Azim Badawi hafizahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita sedang membahas siyamut tatawwu'. Baru sedikit yang kita bahas, kita mulai lagi dari awal. Siyamut tatawwu', puasa sunnah. Raghaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi siyami hadhil ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berpuasa pada hari-hari berikut ini. Al-awwal, yang pertama, sittatun min Syawal, 6 hari Syawal. An Abi Ayyub Al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang telah berpuasa Ramadan lalu diikutinya 6 hari dari bulan Syawal, maka mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun. Kenapa mendapatkan pahala seperti 1 tahun? Karena di dalam Islam itu minimal amalan pahalanya dilipat gandakan 10 kali. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang berbuat kebaikan maka dilipat gandakan baginya pahala 10 kali lipatnya. Kita berpuasa 1 bulan, katakan 30 hari, ditambah 6 hari di bulan Syawal, berarti 36 hari. 36 hari kita berpuasa, pahalanya 10 kali lipatnya, berarti 36 kali 10 sama dengan 360. Puasanya 36 hari, tapi pahalanya adalah 360 hari. Maka puasa 1 bulan Ramadan ditambah 6 hari Syawal, kata Nabi SAW, seperti puasa 1 tahun. Kalau kita perhatikan redaksinya, man shoma, barang siapa yang telah berpuasa, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti 6 hari dari bulan Syawal, menunjukkan fadilah ini didapatkan setelah puasa Ramadan selesai. Man shoma Ramadhana
barang siapa yang telah selesai, karena pakai fi'il maudhi, man soma, yang menunjukkan lampau, yang menunjukkan sudah dikerjakan. Barang siapa yang sudah berpuasa bulan Ramadan lalu diikuti 6 hari Syawal, akan mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun. Sehingga barangkali bapak-bapak untuk puasa Syawal masih punya utang Ramadan, yang ditunaikan utangnya dulu, mengqadha hutangnya dulu, mungkin karena sakit, mungkin karena safar, sehingga berbuka 2 hari 3 hari diqadha dulu baru puasa Syawal. Demikian juga ibu-ibu, mungkin ketika Ramadan datang bulan 6 hari, 7 hari atau berapa hari, untuk puasa Syawal diqadha dulu, dibayar dulu hutangnya. Karena redaksinya man soma Ramadan, barang siapa yang telah puasa Ramadan, artinya mesti diselesaikan dulu baru puasa Syawal. Dan kaidah menyatakan al-wajibu muqaddamun alal mandub, sesuatu yang wajib lebih dikedepankan daripada yang sunnah. Wah, saya punya hutang puasa, sementara saya pengen puasa 6 hari Syawal, fadilahnya besar sekali, dicatat pahala seperti puasa 1 tahun. Gimana? Bayar utangnya dulu. Bayar utangnya dulu. Di dalam hal ini, perjuangan untuk puasa 6 hari Syawal antara bapak-bapak dengan ibu-ibu lebih berat ibu-ibu. Karena secara umum ibu-ibu ada hutang, maka untuk puasa Syawal mesti bayar dulu 6 hari atau 7 hari atau berapa hari baru puasa Syawal. Kalau bapak-bapak secara umum selama tidak ada udzur maka gak ada hutang, begitu datang Ramadan langsung saja puasa. Jadi perjuangannya lebih berat ibu-ibu, dan pahala juga, fadilah juga sesuai dengan perjuangannya, sesuai dengan kadar upayanya. Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, ajruki hasba nasibiki, pahala yang Anda dapatkan, balasan yang Anda dapatkan sesuai dengan tingkat kepayahan Anda. Ada sebagian orang yang mengatakan boleh kok puasa 6 hari Syawal dulu, enggak bayar hutang Ramadan dulu, tapi langsung puasa 6 hari Syawal, boleh kok. Mereka mendasarkan kepada hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah menuturkan, saya membayar hutang puasa Ramadan di bulan Sya'ban, jadi mau mepet ke Ramadan berikutnya. Min makanati inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qalat Aisyah, karena keberadaanku di sisi Nabi, mengembatin Nabi, melayani Nabi, sehingga puasa qadha Ramadannya dilakukan hampir Ramadan yang akan datang, hampir Ramadan yang berikutnya datang di bulan Sya'ban. Mereka mengatakan tuh Aisyah mengqadha Ramadannya mepet, sudah mau datang Ramadan yang berikutnya. Berarti kan Aisyah puasa Syawal dulu. Berarti kan Aisyah puasa Syawal dulu, tuh qadhanya ditunda. Ini pemahaman yang tidak disebutkan di dalam nas. Aisyah menyebutkan bahwasanya mengqadha puasa Ramadan yang hutang di bulan Sya'ban. Kemudian orang-orang menyimpulkan berarti Aisyah puasa Syawalnya dia dahulukan sebelum mengqadha. Tidak demikian penjelasan Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengatakan sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, lafadznya mansoma, ini fi'il maudhi yang menunjukkan telah diselesaikan. Jadi Ramadannya diselesaikan dulu. Kemudian kaidah menyatakan al-wajibu muqaddamun alal mandub, yang wajib dikedepankan daripada yang sunnah. Dan dalil Aisyah menunjukkan penguatan apa yang disampaikan tadi. Apa kata Syekh bin Baz? Untuk
puasa yang wajib saja, untuk puasa yang wajib saja itu mengqadha Ramadan, Aisyah mesti menundanya demi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi yang sunnah. Ini penjelasan Syekh bin Baz. Untuk puasa mengqadha Ramadan saja hukumnya wajib, Aisyah menundanya demi Nabi, apalagi yang sunnah. Jadi ini penjelasan Syekh bin Baz di mana al-wajibu muqaddamun alal mandub. Dan inilah yang kita ambil, bahwasanya untuk puasa 6 hari Syawal mesti menyempurnakan dulu puasa Ramadan. Kalau misalnya terjadi begini, orang mau puasa 6 hari Syawal tapi uzur sehingga baru 4 hari Syawal sudah habis Syawalnya, kurang 2 lagi. Ya mungkin ada uzur, harus bayar puasa Ramadan dulu, setelah itu ternyata harus safar atau sakit atau yang lainnya, sehingga tersisa waktu dia bisa puasa Syawal hanya 4 hari, kurang 2 hari lagi. Gimana? Kurang 2 hari lagi, apakah dibiarkan cuma 4 hari dan mendapatkan fadilah puasa 6 hari Syawal, atau mesti diqadha 2 harinya lagi di bulan Dzulqa'dah? Jawabannya diqadha di bulan Dzulqa'dah 2 harinya, karena yang menjadikan dia tidak lengkap 6 hari uzur. Kalau tidak uzur akan lengkap. Karena ada uzur, maka disempurnakannya di Dzulqa'dah, segera ditambah 2 hari. Sama seperti ini, kalau kita bangun subuh, wah belum sholat witir tapi sudah subuh, pertanyaannya tetap witir apa enggak? Jawabannya tetap witir, tapi kan sudah enggak ada waktunya, ya tetap menunaikan, namanya qadhaan. Karena dikerjakan bukan dalam waktunya, namanya mengqadha. Sama seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan kemudian istirahat kelelahan, sebenarnya Nabi sudah berpesan kepada Bilal agar nanti dibangunkan, kelelahan istirahat. Ternyata Bilal juga belum bangun, terlelap tidur. Bangun-bangun matahari sudah terbit. Abu Bakar di antara yang sudah bangun melihatnya Nabi masih tidur, mau membangunkan segan. Akhirnya di dekat Nabi yang masih rebahan, Abu Bakar bertakbir, kemudian Nabi bangun. Semuanya terlambat, matahari sudah terbit. Apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat? Apa langsung sholat subuh? Enggak, sholat qobliyah subuh dulu. Sholat qobliyah subuh dulu, baru kemudian sholat subuh. Loh, kok qobliyah subuh? Kan sudah tidak waktunya. Iya, termasuk subuhnya juga sudah bukan dalam waktunya. Sholat yang kelewatan waktunya sehingga dikerjakan di luar waktunya, namanya menunaikannya secara qadha. Adapun kalau ditunaikan di dalam waktunya, namanya adaan. Tadi kita sholat maghrib di dalam waktunya, namanya adaan, sholat di dalam waktunya. Kalau sudah kelewatan waktunya, namanya qadhaan. Dan ini yang namanya mengqadha sholat. Bisa karena ketiduran atau karena kelupaan. Dan tidak ada mengqadha sholat karena alasan yang lainnya. Misalnya bertahun-tahun gak sholat karena masa lalunya lembaran hitam, sekarang bertobat menjalani kehidupan lembaran putih. Berapa tahun ya, 30 tahun gak pernah sholat, kemudian diqadha? Ya tidak, ditaubati. Karena qadha itu kelewatan waktunya, entah karena lupa atau karena ketiduran, namanya qadha. Nah, demikian pula pembahasan kita. Orang puasa 6 hari Syawal baru 4 hari karena ada uzur, ya, baru 4 hari karena ada uzur, maka
diqadha 2 harinya di bulan Dzulqa'dah. Saya pernah bertanya kepada seseorang yang duduknya di samping saya pas di Masjid Mina. Saya bertanya, bagaimana bukan wilayah Mina kok untuk mabit? Padahal disyariatkannya mabit itu di Mina di hari tasyrik 11, 12, 13 itu di Mina. Tetapi itu kan bukan Mina, perluasan Mina. Sesungguhnya adalah Musdalifah. Tetapi kemudian Mina diperluaskan ke sana dinamai Mina Jadid. Saya bertanya kepada beliau, sah apa enggak mabit di tanah? Mabit di sana semoga sah apa tidak? Ya semoga sah. Beliau memberikan penjelasan yang bagus. Kita datang ke masjid untuk sholat jamaah. Masjidnya membludak gak muat, sehingga kita membuat barisan di luar masjid. Kita dihitung jamaah apa tidak? Kan gak dalam masjid. Dihitung jamaah kan? Iya dihitung jamaah. Nah demikian juga ini dalam perkembangan waktu, jamaah haji juga semakin banyak, kecuali kalau dibatasi gitu ya. Sekarang dibatasi juga, tetapi masih membludak, sehingga kalau ditempatkan di Mina semuanya nggak bisa. Makanya yang nggak masuk Mina namanya melebar ke Mina Jadid atau daerah-daerah Musdalifah. Semoga sah, kata beliau. Tapi saya tetap tidak nyaman, kata beliau. Saya dapatnya di Mina Jadid, tapi saya nggak pernah di sana. Saya pengen benar-benar biar di dalam Mina. Terus antum tinggal di mana? Tinggal di masjid. Tidak ngikuti hamlahnya, tidak ngikuti travelnya. Saya lupa beliau dari Saudi bagian mana, yang jelas Saudi. Nggak ngikuti travelnya, nggak ngikuti muasasahnya, tetapi dia tinggal di masjid yang nyata-nyata di dalam Mina. Yang mau kita sampaikan adalah ini pemahaman fikih, sesuatu yang tidak di dalam waktu atau tempat yang semestinya karena suatu udzur maka melebar. Melebarnya bulan Syawal karena baru 4 hari, kurang 2 hari lagi melebar ke Dzulhijjah. Allahu a'lam. Nah, para jamaah rahimakumullah, sunnah tentang puasa 6 hari Syawal ini butuh mujahadah. Karena kalau tidak dengan mujahadah bisa terlewatkan. Karena merasa sudah puasa 1 bulan, capek, banyak hal daripada makanan dan minuman yang semestinya dikonsumsi tertunda, kecuali di malam hari saja, kemudian balas dendam. Begitu datang Ramadan, udah balas dendam, nggak mikirin puasa. Nah akhirnya kan 6 hari Syawal terlewatkan. Maka butuh mujahadah, butuh perjuangan tersendiri. Apalagi bulan Syawal banyak kue-kue, dan secara budaya atau secara kesempatan bulan Syawal itu bulan yang paling enak untuk berkunjung-kunjung kemana-mana, karena memang liburan lamanya ya di Syawal gitu ya. Liburan ya lamanya di Syawal, ada berapa hari sehingga dimanfaatkan untuk berkunjung silaturahim yang hari-hari lainnya susah misalnya. Kalau puasa gimana ya? Nah akhirnya kan kalau tidak dengan mujahadah, perjuangan, effort yang dilebihkan, bisa jadi akhirnya kelewatan. Syawal nggak puasa, sayang. Karena dengan nambah 6 hari saja seakan-akan kita puasa 1 tahun. Pernah nggak puasa 1 tahun? Mungkin enggak ya, mungkin enggak. Kecuali sebagian orang ada yang puasa Daud seumur hidup, yang kita ketahui. Sebagian orang puasa Daud seumur hidup. Kalau yang setiap hari puasa ada apa enggak? Yang melakukan Aisyah radhiyallahu anha, itu melakukan puasa setiap hari. Nah, tidak kita lakukan, tetapi pahalanya bisa didapatkan dengan cara nambah 6 hari di bulan Syawal. Dan gak ada ketentuan urut, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, gak ada ketentuan urut. Yang terpenting ngambil 6 hari di bulan Syawal. Mau ngambil Senin Kemis, sehingga sekalian mendapatkan pahala
Senin dipuasain kan begitu, tanpa perlu niat saya niat puasa Syawal sekaligus Senin, gak usah. Biasa niatnya puasa Syawal berada di hari Senin, di mana Senin adalah hari disunahkan puasa. Sekarang yang kedua dan ketiga, puasa sunnah apa? Yaumu Arafah li ghairil hajj wa Asyura wa yaumun qablahu. Puasa Arafah untuk orang yang tidak haji. Nah, kita kan tidak haji, maka ada sunnah puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun yang berhaji gak puasa. Bagaimana tahu yang berhaji tidak puasa? Bukankah Nabi bersabda berlaku untuk semuanya? Jawabannya iya. Tapi ketika ada perincian, maka berarti lihatlah perinciannya. Dalam hal ini ada perincian untuk yang haji tidak puasa. Di tanggal 9 Dzulhijjah untuk yang haji tidak puasa Arafah. Kita bacakan. An-Nabi Qatadah qala, puasa yang Arafah dulu. Wan Umi Al-Fadl binti Al-Harith anna nasan tamarau indaha yawma Arafah fi siyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'duhum huwa sha'im wa qala ba'duhum laisa bisa'im. Farsaltu ilaihi biqadahi labanin wa huwa waqifun ala ba'irihi bi Arafah fasyaribahu. Kata Ummul Fadl radhiyallahu anha, Ummul Fadl bintu Harith radhiyallahu anha, para sahabat, para sahabiyah kaum muslimin ketika itu berdebat atau beradu pandang atau beradu argumen. Nabi itu puasa enggak di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah? Puasa apa enggak? Sebagian mengatakan ya puasa lah, masa enggak puasa? Yang lainnya mengatakan enggak puasa, apalagi haji masa puasa? Oh puasa, oh enggak, oh puasa, oh enggak. Maka Ummul Fadl langsung berbuat yang merupakan jawabannya. Beliau kirim satu bejana susu kepada Nabi yang sedang berada di Arafah, dan posisi beliau lagi di atas onta. Dikirimin susu oleh Ummul Fadl. Kira-kira Nabi minum apa enggak? Dan Nabi meminumnya. Oh, berarti Nabi tidak puasa. Berarti Nabi tidak puasa. Maka disebutkan di sini puasa Arafah itu bagi yang tidak haji. Ini ada pertanyaan, kalau kita lagi puasa kemudian kita disuguhin, afdolnya kita membatalkan. Kalau dikatakan afdol kita tidak mengetahui, tapi kalau dikatakan boleh kita mengetahui. Karena Nabi SAW bersabda, ketika Anda diundang walimah maka hadirilah dan makanlah, kecuali kalau Anda berpuasa fal yusalli. Apa artinya? Anda diundang ke walimah, hadiri dan makan karena diundang. Kecuali kalau Anda berpuasa, fal yusalli. Yang berpuasa hendaknya fal yusalli. Apa artinya yusalli? Apa artinya yusalli? Salat gitu. Maksudnya berdoa. Karena diundang dan dirinya lagi puasa dan tidak membatalkan, maka doakan. Doakan. Gak ikut makan tetapi mendoakan. Sehingga kalau yang disampaikan kita lagi berpuasa kemudian dihidangkan makanan yang afdol adalah membatalkan puasanya, ya sekarang saya belum tahu, mohon maaf saya belum tahu. Tapi kalau misalnya boleh, iya, yang saya tahu adalah boleh. Karena Nabi bersabda demikian, yang diundang makanlah kecuali kalau berpuasa fal yusalli. Nah, di sini Bojuzun kita membawa dalil Ummul Fadl ketika manusia berbeda pendapat tentang beliau di Arafah yang lagi haji, puasa apa tidak,
maka beliau langsung membuktikan dengan kirim susu, dijadikan dalil oleh penyusun kitab Abdullah bin Badawi hafizahullah, berarti yang lagi haji tidak puasa. Dan secara keadaan di Arafah ada amalan yang sangat utama sekali, yaitu berdoa, dimulai dari zuhur sampai maghrib. Kalau puasa berat, kita disuruh berdoa sebanyak-banyaknya, angkat tangan dari zuhur sampai maghrib. Berapa jam para jamaah? Dari zuhur sampai maghrib berapa jam? Katakan zuhur jam 1, maghribnya jam 7. Zuhur jam 1, maghribnya jam 7, 6 jam. 6 jam berdoa terus. Dan itu lautan manusia, panas. Untuk berpuasa searga dan berat. Sehingga ini yang kita baca, bahwasanya puasa Arafah bagi yang tidak haji. Nah, kemudian wa Asyura wa yaumun qablahu. Yang ketiga adalah puasa 10 Muharram dan sehari sebelumnya. An-Nabi Qatadah qala suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah qala yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah wa suila an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffiru sanah al-madiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah. Beliau menjawab, fadilahnya menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Beliau juga ditanya tentang puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Beliau menjawab, menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Lebih tinggi mana fadilahnya? Arafah apa Muharram? Arafah menghapus 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sementara puasa 10 Muharram atau Asyura menghapus 1 tahun, yaitu 1 tahun sebelumnya. Wan Abi Ghatafan bin Tarif Al-Murri qala sami'tu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu yaqul hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura wa amara bi siyamihi qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'adzimuhu al-yahud wan nasara faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana al-'am al-muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi' qala falam ya'ti al-'am al-muqbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas menuturkan ketika Rasulullah sedang berpuasa Asyura dan Nabi juga memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa Asyura, maka mereka mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, puasa Asyura kan puasanya orang Yahudi, mereka berpuasa tanggal 10 Muharram. Diberitahu seperti itu, Nabi langsung bersabda, kalau begitu, kalau tahun depan saya masih hidup, saya akan berpuasa tanggal 9-nya, 9 Muharram. Dan belum datang bulan Muharram, Nabi sudah wafat. Nabi wafat bulan apa? Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Nabi wafat bulan apa? Karena lahir bulan Rabiul Awal ya. Kalau wafatnya ada yang bilang Rabiul Awal juga. Ya, Allah alam, ada yang mengatakan wafatnya bulan Rabiul Awal juga. Jadi belum sampai Muharram, beliau sudah wafat. Tetapi ini menjadi hukum, karena Nabi bersabda, kalau tahun depan aku masih hidup, aku akan berpuasa tanggal 9-nya, jadi 9 dan 10. Sehingga kalau kita puasa 10 Muharram, jangan 10 sendirian, tetapi ditambah 9-nya. Karena Nabi bersabda demikian, kalau tahun depan saya masih hidup, saya akan berpuasa tanggal 9-nya. Sehingga yang masyru' 9 dan 10. Hikmahnya apa? Untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani yang mengagungkan tanggal 10 Muharram. Maka ketika diberitahu demikian,
Yahudi dan Nasrani mengagungkan 10 Muharram dengan berpuasa, kalau gitu kita selisih. Tahun depan kalau sama masih hidup saya akan berpuasa. Sehingga para ulama kalau tak mengatakan kalau tanggal 9-nya kelewatan, sehingga kita puasa tanggal 10, jangan 10 sendirian, tambah 11 ya. Sehingga menjadi 10-11. Karena Nabi mengatakan menambah hari sebelumnya untuk menyelisih Yahudi dan Nasrani. Berarti kalau kelewatan, biar tetap menyelisih 10-nya jangan sendirian, ditambah 11. Jadi 10, 11 Muharram. Kemudian para jamaah, mungkin ada yang bertanya begini, puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu ada di bulan Dzulhijjah. Setelah bulan Dzulhijjah apa? Muharram. Tanggal 10 Muharram puasa Asyura menghapus satu dosa yang telah lalu. Orang kan biasa dengan matematika ya, atau dengan logika. Buat apa puasa Muharram? Wong sudah dihapus oleh Dzulhijjah, Arafah. Perlu puasa apa enggak? Perlu puasa apa enggak? Karena sudah dihapus oleh fadilah dari puasa Arafah. Arafah kan menghapus dosa tahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yang lalu terhapus, yang akan datang juga terhapus. Kalau gitu buat apa puasa Muharram? Wong sudah dihapus oleh puasa Arafah. Jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah tetap berpuasa. Loh, terus gimana? Kan sudah dihapus oleh Arafah. Emangnya ente yakin puasa ente dikabulkan? Ini kurang lebih jawabannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Emangnya Anda yakin puasanya dikabulkan? Kalau dikabulkan, iya. Kalau enggak, maka perlu berpuasa. Sekiranya dikabulkan gimana? Sekiranya dikabulkan. Kalau memang dikabulkan gimana? Terus buat apa kita puasa 10 Muharram? Kalau memang dikabulkan dan kita berharap dikabulkan, makbul indallah, maka akan mengangkat derajat. Karena dosanya sudah terhapus oleh puasa di Arafah, sudah terhapus. Tetapi kita puasa itu akan mengangkat derajat. Itu akan mengangkat derajat. Ada juga dikabulkan, tetapi kualitas puasanya tidak memenuhi standar untuk menghapuskan dosa. Maka perlu puasa Muharram untuk menyempurnakannya. Demikian dari antara penjelasan yang ada. Baik, sudah 3 puasa sunnah. Yang keempat adalah siyamu aktsaril Muharram, berpuasa sebanyak-banyaknya di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Mungkin sebagian jamaah ada semacam pertanyaan, bukannya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Tapi ini kok penyusun kitab mengatakan siyamu aktsar al-Muharram, memperbanyak puasa sebanyak-banyaknya di bulan Muharram. Nanti kita bahas insyaallah. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram wa afdhalus shalah ba'da al-fardhah salatul lail. Abu Hurairah menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utamanya puasa setelah Ramadan adalah Syahrul Muharram. Puasa bulannya Allah, yaitu Muharram. Puasa bulannya Allah, yaitu Muharram. Padahal seluruh bulan ya bulannya Allah, tapi untuk bulan Muharram disebutkan secara khusus Syahrullah, menunjukkan keutamanya secara tersendiri. Jadi seutama-utamanya puasa setelah Ramadan adalah puasa di Syahrul Muharram. Dan seutama-utamanya sholat sunnah setelah sholat fardu adalah sholat tahajud, qiyamul lail. Makanya dari sini penyusun kitab mengatakan adalah sunnah untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Nah, kembali pada pertanyaan tadi. Tetapi yang populer bagi kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, dan itu juga merupakan amalan Nabi. Nabi memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban
Sampai satu riwayat menuturkan Nabi puasa full 1 bulan sebagaimana Ramadan. Riwayat yang lain menuturkan tidak full 1 bulan tapi ada beberapa hari. Artinya sebagian besarnya puasa, mungkin 26 hari, 25 hari, 27 hari. Syekh bin Baz menjelaskan menggabungkan 2 riwayat ini, ada kalanya di suatu tahun Nabi full 1 bulan penuh di Sya'ban. Kemudian di 1 tahun yang lainnya tidak full, tapi ada beberapa hari yang beliau tidak puasa. Jadi menggabungkan 2 riwayat ini. Intinya Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Terus Nabi sendiri bersabda sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah di bulan Muharram. Maka jawabannya ada beberapa kemungkinan dijelaskan oleh para ulama. Ini kalau waktunya masih cukup saya bacakan, tetapi globalnya saja. Nabi tidak memperbanyak puasa Muharram tapi Sya'ban. Bisa jadi wahyu tentang keutamaan puasa Muharram yang paling utama setelah Ramadan turunnya belakangan. Dan Nabi sudah memperbanyak puasa Sya'ban. Bisa jadi turunnya tidak belakangan. Tetapi pas bulan Muharram Nabi ada kegiatan-kegiatan yang memang nyamannya tidak puasa. Kemudian ada kemungkinan kenapa Nabi tidak puasa di bulan Muharram dengan memperbanyak. Nabi tidak ingin memperberat umatnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ingin melakukan suatu amalan yang beliau ingin sekali, suka sekali, tapi menjadi diurungkan karena takut umatnya nanti ngikutin dan akhirnya menjadi beban bagi mereka. Ini diantara jawaban-jawabannya, insyaallah kita bacakan yang akan datang insyaallah bismillah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.